Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Al-mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para ustaz, para tokoh masyarakat yang saya hormati, Ketua RT, Ketua RW, dan Bapak Ketua Panitia Pelaksana pengajian malam hari ini, yang saya tidak bisa menyebutkan namanya karena saya masih belum sempat kenalan. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah malam ini kita dapat dipertemukan oleh Allah di tempat yang fa insyaallah penuh barokah dan penuh syafaat ini. Tentunya itu adalah merupakan belas dan kasih Allah kepada kita sekalian. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya dan cinta kasih sayangnya kepada kita sekalian, fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini para panjenengan memperingati hari kelahirannya. Niat dan tujuan para panjenengan memperingati hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menerima dan sampai pahalanya kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Sebelum lanjut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa dulu. Yang doa ini dihaturkan kepada keluarga Bapak Ketua. Katanya ada yang sakit ya. Ada yang sakit, istri atau siapa ini yang sakit? Mertua dari Bapak Ketua lagi diuji sakit oleh Allah, mendapat barokahnya Maulidur Rasul, ada jalan kesembuhan, dan mendapatnya barokah Maulidur Rasul, Allah masih berkenan menyembuhkan dan menghilangkan penyakit yang diderita oleh mertua daripada Bapak Ketua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak salah juga kita bersama-sama memohon kepada Allah yang hadir pada malam hari ini. Semoga para panjenengan akan diakui sebagai hamba Allah, diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang mempunyai keruwetan segera diberi jalan kemudahan oleh Allah. Amin. Sing duwe utang mugi-mugi ndang lunas. Amin. Sing roloron mugi ndang segera disembuhkan oleh Allah. Sing kurung duwe bojo besok pagi ada yang melamar. Amin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kayaknya salipan Bapak Ibu yang mengundang Jawa, yang diundang Madura. Jenengan faham Madura? Muslimat paham? Enggak, soalnya Madura ini sedikit berbahasa Inggris. Kalau nggak ngerti memahami nanti takut nggak paham apa yang saya sampaikan. Campur ya, campur. Biasanya para kaum muslimat ini suka yang campur-campur. Es campur suka biasanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, para panjenengan setiap tahun mengadakan zikra Maulidur Rasul dari blok A sampai E, katanya berpindah-pindah tempat, betul? Kebetulan pada malam hari ini di mana ini? Di blok D. Tahun yang akan datang A lagi. Di blok ID ini tentunya para panjenengan tujuan dari rumah datang dan hadir pada tempat yang di tempat mulia ini, tujuan panjenengan tiada lain adalah mengharap syafaat Rasulullah, mengharap syafaat baginda Rasulullah. Perlu diketahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa Rasulullah itu? Kok Allah nak? Bu, wonten sing semerep kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Monggo, kalau saya nanya jenengan jawab. Kalau saya nanya jenengan tidak jawab, berarti kecurigaan saya betul. Mungkin jenengan setengah bisu. Setengah bisu. Ada yang tahu Rasulullah? Ada yang tahu Kanjeng Nabi Muhammad? Tahu? Kapan tahunya le? 14 abad yang lalu baginda Rasul meninggalkan kita. Jangankan kepada wajah baginda Rasul, jare wong Madura, jujuk kita, jai kita, wajahnya sudah tidak ingat. Betul? Nah, bagaimana caranya kita menyambungkan rasa cinta kepada beliau sedangkan kita tidak pernah tahu wajah beliau? Bu, biasanya bu ibu ini kalau dulu masih muda jenengan selagi bercinta, sik kurung zamane HP, biasa delok foto. Delok foto. Delok fotone senang cinta. Karena cinta ditaruhlah ke dada. Setelah sampai ke dada, maka kalau siang ingin segera malam, kalau malam ingin segera siang. Begitulah perasaan orang bercinta. Nah, kita tidak pernah tahu wajah baginda Rasul, bagaimana caranya mencinta beliau. Wonten sing semerep. Ngaku cinta. Ayo, ngaku cinta lewat mana cintanya kita kepada Rasul? Ya dari sholawat. Tapi sholawat itu kan ada lantarannya juga. Kita bisa baca sholawat dari siapa? Dari siapa? Para Rabu, para Tretan, saya campur Madura biar jenengan juga semakin paham. Kalau jenengan masih belum tahu, kalau memang jenengan sudah tahu, mengapa ngundang saya? Kan begitu. Kalau memang sampean sudah tahu, mengapa kok undang saya? Berarti panjenengan masih belum tahu. Cara mencinta baginda Rasulullah dengan cara man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallahu fama'wahul jannah. Ini jalan cara mencinta Rasulullah. Barang siapa, kata baginda Rasul,
orang yang menghormati, menghargai para kiai sekitar lingkungan para panjenengan, menghargai, menghormat guru ngaji sekitar para panjenengan, menghormat, mencintai ustadz di sekitar para panjenengan, sama dengan mencintai dan menghormat Rasulullah. Kan ini anak kiai ajak tilok-loi. Kalau ada kiai jangan dibenci. Kalau ada kiai jangan dibenci. Kalau ada ustadz jangan dibenci. Kalau ada guru ngaji jangan dibenci. Musim Pak, entah kalau di kota, kalau di desa itu guru ngaji ini banyak dibenci masyarakat. Para kiai banyak dibenci oleh masyarakat. Kalau di kota saya belum tahu karena saya belum pernah hidup di kota. Di kota bagaimana? Alhamdulillah, berarti atine panjenengan saged sampun mendapat nur ipun Allah, nur ipun Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Gitu caranya cinta kita kepada Rasulullah. Dekati ulama, dekati kiai, dekati ustadz, dekati guru ngaji. Ini cara cinta kita kepada Rasulullah. Kalau sudah kita rajin dan pandai memuliakan para alim ulama, sama dengan mencintai dan memuliakan baginda Rasulullah. Barang siapa orang yang memuliakan baginda Rasul, sama dengan memuliakan Allah. Orang yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, tempatnya nanti akan diberi tempat tertinggi di surganya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya tadinya panjenengan sama-sama meramaikan dan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sama nggih, Pak? Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalau di perumahan Queen ini bagaimana? Sama, Pak? Ada pargonya juga, Pak? Ada pargonya juga? Siapa yang menjadi anggota pargonya, Pak? Katanya ada. Setelah ditanya enggak ada. Perlu diketahui ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita mengingat, merayakan para pejuang kita, para pahlawan kita, yang tidak sedikit kita mengeluarkan dana, yang tidak sedikit kita mengeluarkan uang. Untuk apa? Kita kumpul mengadakan tahlilan, kita kumpul mengadakan yasinan, kita kumpul mengadakan joget-joget. Bu, yang nyampe kepada pahlawan itu yang mana, Bu? Yang mana yang nyampe? Apa yang joget, apa tahlilannya? Apa pargoynya, apa tahlilannya? Kok pargoynya, Le? Tentunya yasin dan tahlil, yasin dan tahlilan. Nah, kalau umpamanya pargoynya yang nyampe, saya yakin Pak, para pahlawan yang tadinya tak ebuk-buk pun malaikat, ebuk. Kenapa? Karena yang kita kirimkan kepada mereka adalah perbuatan maksiat kepada Allah. Kita mengingat mereka, kita memuliakan mereka, kita menghargai mereka. Dengan tidak sedikit kita mengeluarkan dana, kita hanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi para hadirin, jika kita mengingat dan menghormat kelahirannya Nabi Muhammad SAW, bukan hanya mendapat pahala, tapi beliau nanti akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Di hari kiamat. Apa bentuk pertolongannya Kanjeng Nabi? Yang disebut-sebut syafaat. Yang disebut-sebut syafaat. Contoh panjenengan sekarang, umpama di antara salah satu warga perumahan ini
ada yang jatuh ke jurang neraka. Bung Karno minta tolong, Bung Karno minta tolong, saya lagi terbakar di neraka. Bung Tomo minta tolong, saya lagi kejebur ke neraka, angkatkan saya, selamatkan saya. Insya Allah Bung Tomo, Bung Karno tidak akan bisa menyelamat. Tapi ketika Rasulullah dimintai tolong, kita Muhammad, 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 dicari siapa yang berseru di neraka. Ternyata ada salah satu orang perumahan Jasmine yang jatuh ke jurang neraka. Maka Rasulullah mencari, dicarilah oleh Rasulullah dengan menggunakan tangannya, dicari, diangkatlah. Oh, terbakar sudah, terbakar. Karena terbakar Rasulullah menyelamatkan, maka dibawalah ke Ma'ul Hayat, namanya ke air kehidupan. Diberilah kehidupan kembali oleh Allah, yang tadinya kulit terbakar menjadi kulit sempurna lagi dan lebih tampan daripada aslinya. Oleh karena itu langsung dimasukkan ke surga oleh Allah, mendapat syafaat Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, ada salah satu dawuh dari baginda Rasul, man azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang memuliakan kelahiranku, kuntu, aku nanti memberikan pertolongan di hari kiamat. Jadi berbentuk apapun, bentuk bagaimanapun saja cara panjenengan merhormat baginda Rasul, maka semua niatan panjenengan itu nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat, akan menjadi pertolongan di hari kiamat atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara ngereng ya tore. Itu aki Ustadz Rosid, moga-moga bareng selamat perjalanan mau ke Madura malam ini. Bareng selamat sampai pada ke Madura, amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah, para hadirin, ini akan memberikan syafaat nanti, akan memberikan pertolongan di hari kiamat dengan cara Rasulullah memesan, Rasulullah menyampaikan juga, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah, setiap umatku, kata baginda Rasul, akan masuk surga. Jadi ada kata-kata akan di sini. Semua umatku akan masuk surga, kata baginda Rasul. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bertanya kepada baginda Rasul, qalu ya Rasul, wa may ya'ba ya Rasul, siapa yang tidak mau ya Rasul? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mentaatiku itulah orang yang akan masuk surga. Orang yang mencintaiku itulah orang yang akan masuk surga. Orang yang suka dan senang kepadaku itulah orang yang akan masuk surga. Dan waman asani, dan orang yang durhaka kepadaku, kata Rasulullah, itulah orang-orang yang tidak punya bagian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Tanteretan perumahan Jasmine Kak Dinto samian di bagian ni pemasok ke swarga bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kula bekaku manungku bahasa Indonesia. Kula SD tak mare, Pak. SD tak cocok. Napa nyamanku tak totok kula SD. Estoh karena lambok pacet lakar bak repot sokonek ketika kita melaksanakan sekolah, mun letandik bese la tak entar ke sekolahan. Letak sangwen, tak sepatuin banding sepol, letak entar ke sekolahan. Akhirnya saya menggunakan bahasa Indonesia bekaku. Campur motor lagi.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sera orang seta anda, bagaimana bentuk rasa cinta kita kepada Rasul? Ore semangkin kalamon orang maneka cinta ongku ka Rasulullah, Rasulullah melaksanakan sholat kau lepan jenengan kau so. Rasulullah melaksanakan puasa kule panjenengan kotu puasa. Rasulullah tidak pernah rasan-rasan tangga kule panjenengan tak usah san-rasanan tatang. Rasulullah gak pernah bermusuhan dengan tetangga sekitar. Kita tak oleh semusuhan ben tetang. Kayaknya bu mon semangkin tada kota tada desa kayaknya sama, monsenya mas sanrasan nih kawan. Sanrasan pak, sanrasan pada. Salah satu contoh yang rumah sebelah barat kuat beli mobil Avanza, yang sebelah timur mendatangkan ambulan. Arah apa gering, arah apa gering, iri. Arab makring iri. Jadi para tretan ini yang tidak disuka oleh Rasulullah. Kalau mon abak pacet lakar ongku nora Rasulullah, kata tadi Rasulullah gak pernah mencemooh tetangga. Kuleben panjenengan tak oleh mencemooh tetangga. Rasulullah salat, kita lakukan salat pak, salat bu. Sholat pak, saya sholat, saya tak sholat. Kalamun asolat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa para hadirin, para tretan sesami mulja, kita cinta kita poneka tampakkan nanti kepada Rasulullah. Rasulullah akan tahu bahwa kita itu betul-betul cinta nanti setelah hari kiamat. Setelah datang kiamat nanti ada dawuh, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati dhurran muhajjalina min atharil wudu. Inna ummati, sesungguhnya umatku akan datang nanti di hari kiamat dengan membawa wajah berseri-seri, dengan membawa wajah berseri, muwana binar, muwana mapan menghadap Allah, muwana binar dan mapan menghadap Rasulullah. Tanda apa itu? Tanda min atharil wudu, tanda bekas-bekas cakang nyala. Oh berarti tak bisa Madura ya, tak bisa Madura, tak bisa Madura ini. Berarti bekas kita berwudu untuk apa ibu? Ya, sekarang berwudu untuk apa? Mosok setelah berwudu untuk ngomelin suami, mosok setelah berwudu untuk rasan-rasan tangga, mosok setelah berwudu untuk mencuri, berwudu setelahnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, paling tidak untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, orang yang rajin berwudu pertanda bahwa orang ini rajin sholat. Orang yang rajin wudu pertanda ini orang rajin puasa. Pertanda bekas berwudu pertanda bahwa orang ini mendekat kepada Allah dan mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya tidak khawatir untuk masyarakat lingkungan sekitar Jasmine ini, belum sampai ke akhirat wajahnya sudah berseri-seri. Contoh Pak RT ganteng. Beri aplaus bu, beri aplaus, beri aplaus, beri aplaus. Ada yang membisikin tadi saya bahwa Pak RT tidak punya istri, katanya betul? Betul, betul ya. Pak RT di rumah ada, jenengan tewa tinggal telepon saya atau nanti catat nomor saya, ya. Itu tidak jauh dari saya, wajahnya cantik, kulitnya kulit kuning langsat, cuma tidak bujel.
mun gelem tore. Wajahnya berseri. Pak RT, Pak RW, semua dan tokoh masyarakat, terutama Ibu Muslimatin Ratin. Muslimatin Ratin. Saya yakin Ratinnya Muslimat daerah sini Ratin karena berwo, bukan Ratin karena bedeep pon. Bener Ratin karena bedeep pon. Bener Ratin polana liftik. Ratin insya Allah karena rajin berwudu. Semoga Ratin panjenengan sampai bisa ibadah suara kena Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya sampai ada salah satu dari Sayyid Al-Maliki pernah menyampaikan begini, Bu. Ad-dunya mahimizah wal jannatu mahibilash. Dunia bukan tempat bermain dan surga bukan tempat gratis. Artinya bagaimana ini? Selama kita ibri odik neng ialam dunya ngereng kuleben panjenengan jaen mae can segelak Rasulullah salat kita Rasulullah puasa kita Rasulullah tak teman rasanan tetangga kita jauhi mone laku, Bu. Mon sambian biasa sanrasan tetangga kol petok undur pun kada undur pokol sa latihan kada kalakuna boleh mon biasa sambian deteng boleh kanjana sambian sanrasan tetangga kol sanga undur kol sepolo mon kol sepolo sambian deteng boleh ke salah satu tempat sanrasan kanjana sambian deteng undur boleh kol 11 kol 12 kol setung terus sampai kol 2 kol telok kol 4 kol 5 kol 6 kol petok kol beluk ki dateng kol sanga tina teh tok sasan rasan tetangga tina teh dung iki kok tekot tok sekali sanrasan tonggo tak tinggal turuai lah. Kalau orang mampu menghindar tidak mampu merasani tetangga berarti ini sudah ada tancapan rasa cinta kepada Rasulullah. Mon ki senang sanrasan berarti kita ada rasa sambungan cinta kepada Rasulullah. Allah, moga-moga mulai malam ini adanya pengajian dan kenal dengan Imam Hambali panjenengan ngoleh ilmu barokah manfaat panjenengan andik tambahan ilmu maka panjenengan pas selamat itunya kantos ke akhirat tak bisa sanrasan datang. Bu, memang sulit ya, sehingga Rasulullah itu juga berpesan kepada kita. Ada salah satu sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, bagaimana caranya kita hidup selamat di dunia? Rasul menjawab, pertama amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu, jagalah lidahmu, kata Rasulullah. Kalau kita ingin hidup selamat, epakon ajaga epakon ajaga Bu ibu tak nyaut, Bu apa colok cangkem cangkem ono lambe ono bibi re bibir nek sing tebel iku biasanya gak pati seneng rasan-rasan tonggo apa maning sing tebel neng dhuwur gak pati seneng rasan tonggo. Sapa sing seneng rasan-rasan tonggo deloken bibire nek tipis dhuwur tipis ngisor iku sing bajeng rasan-rasan tonggo. Mangkane ya apa carane nek umpamane jenengan duwe di bibir tipis ayo ditebelno. Saiki wis ana operasi plastik digawa nang dokter kono ben selamat panjenengan ndak gampang rasan-rasan tong. Bu, colok nih kakek ini, colok nih kakek kene Pak,
Coba pun meterin gini kan. Masa bodoh colok takar semeter bu. Mulut ini kecil. Tapi walaupun kecil ini sangat berbahaya. Kenek neka bahaya. Ya. Ayo. Saiki wong sing akeh selingkuh tekondi. Ngeri jo. Colon abek. Bek. Orang laki tak pernah nengi jompo. Karena apa? Karena colok. Dan kadang reng bine ki orang bine waneka gulakku agigir ka selake dingla selake gigirin malam tak mo ada apa mah tak mo le tako gigirin mo tako gigirin pole bu reng bine neka gendok pak bila reng bine agigir masya Allah pelengan biar oneng polisi kurus gendek pak oneng lorong pak prit surat tapi ketika menghadap istri kok bengi mulai mas make songgoan atau teh temu ini kamu nih coba orang bine makanya orang bine ngas tete panjenengan jak sampai endik salah ke orang b karena orang bine endik sifat napa jangan segala mon bibir tepes cere tapi cereme moga-moga cereme ngajaga kapange ngajaga ke al cereme maca asola wadda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil bahaya. Yo, sampean tahu pasar Tanjung. Terong setrek nang pasar Tanjung buru-buru nak ame yo. Yo. Terong setrek buru nak ama. Kacau. Cepi setrek buruna. Otok buruna. Gobes buruna. Tapi buru kacau lo nek kene benyak abi an mangkana ada remacara nama letak benyak abi an yo panjenengan reng lake kodu penter arabat kodu penter aladin mak lese kene gini kata benyak pere mak letak benyak perena woh Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar pun gendak pak. Tapi ketika serangan ben sebini perpan ngepe arek kalau pai karin pak kalau pai makanya bagaimana lah semangken kita karena endik dasar rasa cinta ke Rasulullah endik sambungan ke Rasulullah yang tadinya orang boneka sekut san rasan ben jereme korangin jereme nah korangin san rasan nah pas sekut pabenyak maca sholawat dak kanjeng Nabi Muhammad istiqomahkan sholat perbanyak baca sholat bu jenengan kalau sholat berjamaah apa sendirian bu enggak saya nanya ini sendirian enggak musolanya masjidnya jauh sini jauh musola ada yang bilang dekat ada yang bilang jauh. Ini membingungkan pada yang pegang mic ini. Enggak kebiasaan masyarakat sini berjamaah atau sendiri-sendiri? Ada yang jamaah, ada yang sendiri-sendiri. Enggak yang benar gimana? Ya? Ini Rasulullah mengajarkan kalau kita ingin sholatnya diterima baik oleh Allah baiklah kita bersama imam siapa? Suami bisa menjadi jangan menggunakan imam Hambali terlalu jauh suami bisa menjadi imam istri tidak boleh jadi imam ya hanya suami yang boleh menjadi imam sholat berjamaah pahalanya derajatnya dibanding dengan sholat sendirian adalah jauh sekali. Berapa kajian pak? Akacek betelekor darah jad itu orang yang mempunyai suami istri yang duda beda lagi yang janda beda lagi kalau yang duda pahalanya 10 yang janda pun juga 10 tapi pahalanya orang yang mempunyai suami istri dilipat gandakan menjadi 70 oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak RT
Pak RT sholat cuma 10. Pak RT ganjarannya perak oleh 10 kali 5 berarti berapa? Perak oleh seket. Maneman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita berjamaah. Soalnya begini, kalau kita salat sendirian, kalau di rumah itu banyak godaan. Sebenarnya aku dene ke koceng Bu. Sebenarnya aku kok ceng, apalagi tempat salatnya jenengan tempat salat di dapur, kumpul sumur, kumpul jeding, itu sangat mengganggu. Kalau sudah mengganggu maka akan mendatangkan ketidakhusyuan. Lah, ayolah bagaimana cara belajar panjenengan di tempat-tempat sholat yang sekiranya panjenengan bisa mampu melaksanakan sholat dengan berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panjenengan tidak usah ruwet, panjenengan tak usah ruwet, panjenengan tak usah repot. Sholat berjamaah poneka panjenengan cokop noro imam monta oneng kaduana panjenengan cokop noro imam, panjenengan hanya mampu dengan bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Sami Allah tak bisa, bismillahirrahmanirrahim. Sujud baca subhana rabbiyal a'la enggak bisa, cukup baca bismillahirrahmanirrahim. Nyaman kan? Nyaman. Jadi kalau dengan imam panjenengan misalah salepan, imam baca subhana rabbiyal a'la, panjenengan baca bismillahirrahmanirrahim, enggak masalah karena panjenengan ta'ol. Cara-cara sholat yang mendekati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka repot untuk memberikan contoh karena mereka bodoh kabelo. Mun sebab ning nyesak kan nongep. Mun nangep kan tamunya, Pak. Ya dah? Pas dar masih nyontoh lagi. Sahabat ini meriam megre. Dubai sahabat ada juga. Coba, paksa lagi ya. Bapak Ibu, kok bisa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat paneka beda dua carana imam mengajarkan kepada kita. Ada ketika takbiratul ihram, 2 jempol, aneka nyeting ke daun telinga. Allahu Akbar. Ada yang sejajar dengan bau. Allahu Akbar. Ini cara-cara yang mendekati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang perumahan dia lain boleh. Allahu Akbar. Cie, makciknya mana? Salah dia kadang dia bakal duduk kada. Allahu Akbar. Are beje ngering de arem mari. Masa beje ngajarna para alim ulama. 2 lagi, kenyain. Allah sejajar dengan bahu atau di daun telinga. Allahu Akbar. Jangan sampai ke atas. Allahu Akbar. Enggak kopeng gajah mundur. Enggak boleh tangan mengangkat sampai ke atasnya kepala, enggak boleh. Lah, kemudian ketika rukuk para hadirin, ini yang benar, kita harus nyikung. Allahu Akbar. Dan wajah sedikit mendangah sedikit. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Mon ring laki sujud Pak, tanang mekar. Mon orang bine sujud tanang kudu rapet. Bu, mon ring bine sujud ketika sholat tanang kudu rapet. Rapet kakak begini Bu. Mak ke dalam. Harus merapat begini. Harus merapat begini. Untuk apa tujuannya merapat? Nah, ban letak geger. Setuju Pak? Setuju. Karena ajaran dulu itu mon oreng kona lambak kotang sobung kotang tak ada mon lambak Pak. Sehingga orang sholat mon binek kudu yandengin ngak nih kah? Kimon ki peraban. Kimon ki ngodem kita yandeng tak masalah. Tapi mun lala umur seket sebitak datas iya candengin jadi. Candengin.
Menengak setengah sosonem nembik tong kelatongan pada gitu. Ini cara sholat yang mendekati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar kenikah muga-muga manfaat ada kepada panjenengan. Para rabu, para tretan sami mulja. Can gelak sambungan rasa cinta kita kepada baginda Rasul lebat juga maca sholat. Yuk kita bersolawat. Maula ya salli wa sallim daiman abada على الحبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلامي ما زاجت دم أنجرا من مقلة بدمي bareng Maula muka-muka kecintaan panjenengan lebat maca sholawat daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Muhammad, seandainya engkau tidak aku ciptakan Muhammad, maka langit beserta isinya, bumi beserta isinya, maka tidak aku ciptakan Muhammad. Jadi kanjeng Nabi ini kapal pelajarin para hadirin, para tretan, moncak sangkengan tak ada kanjeng Nabi Muhammad, langit tidak ada, bumi tidak ada beserta isinya. Bila tak ada kanjeng Nabi Muhammad, maka kuleban panjenengan tak kira badah di permukaan bumi Kak Dinta. Lalu kemudian Muhammad bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, engkau ciptakan aku untuk apa ya Rabb? Ajunan nyiptaake abdine aku pun apa ya Rabb? Allah menjawab, Muhammad, engkau saya ciptakan supaya engkau menjadi kekasihku Muhammad. Engkau saya ciptakan Muhammad supaya engkau menjadi kekasihku Muhammad. Lalu Muhammad ditanya oleh Allah, Muhammad, ana Rabbul Alam, saya Tuhan semesta alam Muhammad. Engkau saya mengeranin alam sedaja Muhammad. Engkau rek aku siapa Muhammad? Sekatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terdiam Nabi Muhammad, tertunduk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdiam Nabi Muhammad. Muhammad, engkau rek Tuhan nabaan. Engkau rek Tuhan semesta alam. Engkau rek mangeranin alam sedaja. Semau di makhluk kapi Muhammad. Engkau rek aku siapa Muhammad? Tidak bisa menjawab Nabi Muhammad, sehingga Allah menjawab sendiri, engkau Muhammad liman yusolli alaika ya Muhammad, engkau khusus keangkui umat ba'an Muhammad, secakang maca solawat ke ba'an Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Hati orang secakang maca solawat, para tretan orang selebur maca solawat, baik di musliminan atau di muslimatan, maka panjenengan poneka akan mendapat pengakuan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, diaku sebagai hamba Allah yang sempurna, diaku sebagai umat Nabi Muhammad yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tantretan Jasmine, warga Jasmine Kak Dinto, iya kuaban Allah si bagus,
iya kau ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagus sehingga panjenengan boneka terselamatkan dari kekufuran, terselamatkan dari kemunafikan, terselamatkan dari keluar dari agama Islam. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Muga-muga sedaya paring selamat ben Allah taala. Muga-muga sedaya nyaksena apa saya pasang panjenengan malam semangkin kagem memperingati hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga panjenengan hadir malam semangkin ben Allah taala paring nasihat. Muga-muga panjenengan hadir malam semangkin panake paring kuat ben Allah taala imanna. Paringna gampang rezekinna, paringna gampang usahana, ben sedaya tantretan kaum muslimin muslimat bisa mampu lebih bagus pole lagu tahun si bakal dateng merayakan memeriahkan memperingati hari lahir epon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga manfaata panapa saya pada Pak atas kecangkolangan dan kehalafan saya bisa pada Pak betul kaula tak langkong Imam Hambali kalamun beda benderah kaitu dari Allah Subhanahu wa taala kalamun benyaan ke orang aben salana kak dito ampun jelas dari Imam Hambali saya tak mampu menyimpang dari kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi